Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Perpiandika Arya Putra dengan NIM 1931041016. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tugas yang telah diberikan oleh Ibu Siti Rehan SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik. Saya dari kelas PJKRP Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar. Ya, materi pertama yang saya akan jelaskan adalah multiple intelligence. Kecerdasan multiple intelligence atau kecerdasan yang terletak pada kemampuan seseorang untuk menyelesaikan masalah dan untuk menciptakan suatu karya. Setiap kecerdasan harus dilambangkan mempunyai riwayat perkembangan rawan terhadap cacat akibat kerusakan cedera pada wilayah otak tertentu, mempunyai keadaan akhir berdasarkan nilai budaya. Yang kedua, emotional intelligence. Emotional intelligence atau kemampuan seseorang untuk menilai atau mengontrol emosi dalam dirinya atau orang lain yang ada di sekitarnya. Emotional intelligence sangat berpengaruh terhadap kemampuan belajar siswa dalam melakukan proses belajar mengajar karena dapat mempengaruhi minat belajar siswa. Ya, yang ketiga adalah perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif atau kemampuan berpikir pada manusia. Perkembangan kognitif manusia berkaitan dengan kemampuan mental dan fisik untuk memahami objek tertentu, memasukkan informasi ke dalam pikiran, mengubah pengetahuan yang telah ada dengan informasi yang baru diperoleh, dan perubahan tahapan-tahapan berpikir. Yang keempat adalah perkembangan moral dan spiritual. Perkembangan moral atau perkembangan yang berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mengetahui baik dan buruk suatu perbuatan, kesadaran melakukan perbuatan baik, kebiasaan melakukan perbuatan baik, dan rasa cinta terhadap perbuatan baik. Perkembangan spiritual atau tahap di mana seseorang yang dalam hal ini adalah peserta didik untuk membentuk kepercayaan, baik berupa kepercayaan yang berhubungan dengan religi maupun adat. Ya, yang kelima, perkembangan psikososial. Perkembangan psikososial merupakan perubahan atau perkembangan tahap kepribadian yang berkaitan dengan hubungan sosial. Ya, yang keenam adalah perkembangan bahasa. Bahasa adalah sarana yang digunakan setiap manusia sebagai alat komunikasi dan interaksi dengan makhluk hidup. Manfaat bahasa yaitu sebagai pengantar dalam dunia pendidikan dan juga sebagai pengenalan situasi dalam penangkapan hal yang memberlakukan kejadian dalam lingkup nyata. Nah, yang terakhir adalah misbehave. Misbehave adalah sebuah perilaku yang menyimpan atau perilaku yang bertentangan atau tidak sejalan dengan tata tertib yang dapat mengganggu proses belajar mengajar seperti mengancam teman dan mengidentifikasi teman, melampaui moral, etika, dan norma. Itulah penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.